Hermam TV. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah, kita bisa duduk di tempat dan di majlis yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan selama kita duduk di tempat yang mulia ini, Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaika ya Sayyidi wa ya Habibi ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Menjelang azan salat fardu Isya berkumandang, kita akan membaca dan mengkupas satu buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini dinukilkan dan dirawikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya dan juga Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadis riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibni Amr ibni As. Ada sahabat Nabi yang dia dan ayahnya menjadi sahabat Rasulullah. Namanya Abdullah ibni Amr ibni As, atau dikenal dengan Ibni Amr bin As. Beliau sahabat Nabi, ayahnya juga sahabat Nabi. Namanya Abdullah bin Amr ibn As. Beliau dan ayahnya terkenal sebagai mujahid dan yang membuka daerah Mesir. Mesir penghuninya dahulunya non-muslim atau kafir yang dikenal dengan Masih atau Kristen, Katolik, Nasrani juga ada, tapi yang lebih lama lagi maka dikenal dengan Ortodok. Ada satu orang perempuan dari situ namanya Kiptiah. Kiptiah ini akhirnya menjadi istri Nabi SAW. Kiptiah pergi ke Madinah dan menjadi istri baginda Nabi SAW. Ada yang mengatakan Kiptiah ni anak raja, ada yang mengatakan budak daripada Raja Mesir dahulunya. Yang membuka Mesir itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Membuka maksudnya yang memasukkan Islam ke Mesir itu adalah Amr bin As. Maka dikenal sampai hari ini daerah Mesir bagian yang lamanya itu namanya kota Fustat. Kota Fustat tu di ujung kota Kairo hari ini letaknya. Itu ada masjid lama, masjid tertua di Afrika. Namanya Masjid Amr bin As. Jadi kalau kita ke Kairo Mesir, turun keluar dari bandara, cari saja bus arah ke Fustat namanya. Fustat tu kota lama. Memang kota lama di ujung kota Kairo. Di situ ada masjid tertua, besar, bahkan tertua di Afrika. Masjid yang pertama kali dibangun di Afrika, itulah masjid yang bernama Masjid Amr bin As. Sampai hari ini masih ada bangunan-bangunan lama, bangunan-bangunan tua. Orang Arab itu agak berbeda dengan kita. Orang Arab, bangunan-bangunan yang lama itu masih dijaganya, selagi itu bisa dijaga. Berbeda dengan kita. Kita masih bisa dijaga, justru dirombak. Sehingga hilang khazanahnya, hilang ciri khasnya. Itu dia. Tapi kalau daerah orang sana masih dijaga. Bentuknya dijaga, bahkan batu-batunya kalau bisa juga dijaga. Ya, untuk agar jangan Islam itu direndahkan oleh orang.
dan jangan dikira Islam itu agama yang baru. Nah, sampai hari ini luas masjid Amr bin As itu masih ada. Memang perombakan dari raja ke raja, presiden ke presiden, tapi mereka tidak menghilangkan ciri khas masjid yang lama. Maka alhamdulillah, kalau kita datang ke Mesir, datanglah ke kota Fustat, itu kota ujung daripada kota Kairo, dan di situ ada masjid besar namanya Masjid Amr bin As. Tapi sayangnya kadang bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah gitu kalau ke Mesir tidak mencari masjidnya dah. Siapa yang dicarinya? Fir'aun. Kadang curiga pula adanya apa di Fir'aun yang dicari? Rupanya perangainya memang dun sanaknya je Fir'aun ini. Orang-orang kita, pejabat kita ke Mesir, padahal banyak. Dia ada makam Imam Syafi'i, ada makam para nabi dahulu juga ada, makam cucu Nabi Sayyidina Husain ada di Mesir. Masjid-masjid tua Al-Azhar sudah berumur 13 abad ada di Mesir. Mana masjid-masjid tua yang pertama di Afrika, Amr bin As ada di Mesir. Bentengnya Salahuddin Al-Ayyubi ada di Mesir. Banyak tempat-tempat bersejarah bagi kita kaum muslimin. Tapi itulah ketika ke apa langsung ditanya piramid Cie, yang kedua, Fir'aun itu diawetkan di mana? Kami mau menengok kecilnya loh. Walaupun membayar sekian dolar, 75 atau berapa dolar itu untuk menengok Fir'aun, tetap juga orang tu ingin menengok Fir'aun tu. Tapi memang kamu kalau ada jemaah warga masyarakat Indonesia, kalau yang ke situ memang arahkan lihat ziarah masjid. Masjid saja tengok, masjid-masjid, makam-makam para ulama ada. Mengapa Fir'aun tu kita tengok ni? Yang menengok Fir'aun tu umumnya memang dunsanak Fir'aun tu yang ke situ. Nanindak berbaju, nanindak padusi bersinglet saja. Orang-orang non-muslim lah pergi menengok Fir'aun tu ke situ. Nah, jadi ada masjid. Nah, dulu di samping masjid tu ada istana dulu. Jadi asbab cikal bakal masjid itu dulunya itu mau dibuat oleh Raja Mesir yang dahulunya itu, di antara kalau tak salah jadi gubernur Mesir waktu itu Sayyidina Amr bin As untuk dibuat istana. Nah, tapi menggusur rumah Yahudi. Di situ tanah itu dulu punya Yahudi, tanah masjid itu dulu punya Yahudi. Yahudi ini buat rumah di situ, buat kebun, buat tanaman di situ. Akhirnya gubernur Mesir waktu itu menyuruh pindah katanya. Pindah. Jangan tempat ini ditempati, pindah cari tempat yang lain atau kami buatkan tempat yang lain di sana saja. Akhirnya dia tak ingin Yahudi ini merasa terzolimi, berangkat Yahudi ini ke Madinah. Yang menjadi khalifah ketika itu Umar bin Khattab. Nabi sudah meninggal dunia, Abu Bakar pun sudah meninggal dunia. Singkat cerita, sampai di Madinah, perempuan Yahudi ini, orang miskin ni, dia datang langsung berjumpa dengan Umar bin Khattab. Jadi kata Sayyidina Umar, mengapa datang ke Madinah? Jadi kata Yahudi ini, aku ke sini ingin nak berjumpa dengan khalifah, tuan khalifah. Katanya tuan khalifah itu adil. Dia marah kepada orang-orang yang menindas orang-orang miskin. Dia sangat sayang kepada manusia dan dia cinta kedamaian. Ada apa? Kata Umar ibn al-Khattab. Diceritakan oleh Yahudi ini, perempuan Yahudi ini, aku tinggal di Mesir. Aku tinggal di Mesir dan di depan istana gubernurmu. Gubernur waktu itu Amr bin As. Jadi ada apa? Gubernurmu mau menggusur rumah aku untuk dibuat masjid. Rencana masjid ini memang di tanah orang Yahudi tadi. Jadi bagaimana? Aku tak mau. Aku tak ingin. Jadi mereka paksa untuk membongkar rumahku dan mereka pindahkan dan untuk membangun masjid. Dan itu zalim ya khalifah. Kata Yahudi kepada Khalifah Umar bin Khattab. Diambil oleh Umar bin Khattab waktu itu pedangnya, kemudian diambil pelepah kurma, langsung dibuat oleh Umar, digaris oleh Umar. Dibuat oleh Sayyidina Umar, garis seluruh seperti itu. Engkau berikan ini kepada gubernur Amr bin As. Berikan, kata Umar bin Khattab. Bingung Yahudi ini. Pelepah kurma, je pisaunya, je pedangnya, nyubuat garis lurus itu. Ada apa? Kenapa? Dibawalah oleh Yahudi ini balik ke Mesir. Singkat cerita, menghadaplah dia kepada gubernur waktu itu
Amr bin As, ditengok kata Yahudi ini dari khalifah Madinah, dari khalifah aku ke Madinah berjumpa dengan Khalifah Umar bin Khattab. Ini yang diberikan kepadamu. Menengok pelepah kurma yang digaris dengan pedang yang tegak lurus tu, menggigil daripada gubernur Mesir Amr bin As waktu itu. Kata Amr bin As, ini tak bergurau-gurau ni masalahnya. Garis lurus maksudnya itu tegak lurus, jangan menindas yang lemah. Jangan sampai menindas yang lemah, tegakkan yang hak, dan jangan ambil sesuatu yang hak dengan cara yang batil. Tak boleh. Akhirnya ketika itu langsung gubernur pergi ke Madinah. Pas sampai di Madinah, kena marahlah Amr bin As. Ketika setelah selesai itu Amr bin As pun balik. Kata Amr bin As, tidak jadi. Justru dibuatkan tempat yang bagus, tempat yang indah, tempat yang baik untuk Yahudi ini. Ternyata Yahudi itu dapat hidayah daripada Allah. Justru kata Yahudi itu, betul-betullah seorang khalifah yang di Madinah itu. Betul-betul dia seorang pemimpin, dia seorang presiden. Ketika rakyat biasa saja yang mengadu kepadanya, dan ia dengarkan dan langsung ia eksekusi. Akhirnya ketika itu masuk Islam. Karena takjub melihat sifat keberanian Umar bin Khattab dan melihat ketakutan Amr bin As sebagai gubernur yang taat kepada presiden. Akhirnya Allah berikan hidayah. Dengan hidayah itulah diwakafkanlah tanah dan tempat tinggalnya itu untuk masjid. Nah, jadi memang awalnya dengan untuk diniatkan masjid, tapi dengan cara yang tak bagus. Tapi ternyata hidayah Allah, dia wakafkan tanah itu untuk tempat untuk dijadikan masjid, dan Yahudi ini dipindahkan dan dibuat istana yang bagus juga untuk Yahudi itu. Nah, itulah masjid hari ini, Masjid Amr bin As, ada di kota Fustat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masuk kita ke hadis. Apa kata Amr bin As? Kata Abdullah bin Amr bin As. Abdullah banyak apa? Ada Abdullah bin Rawahah, ada Abdullah bin Zubair bin Awam, ada Abdullah ibni Jabir, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amr bin As. Kalau yang namanya Abdullah lahir setelah Islam, itu Nabi yang memberi nama. Banyak. Abdullah bin Zubair bin Awam itu lahir dah setelah Islam ada itu, setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Siapa lagi? Abdullah ibni Umar, Abdullah bin Abbas, itu sepupu Nabi SAW. Nama yang paling disukai oleh Nabi Abdullah. Nama anak laki-laki yang paling disukai oleh Nabi Abdullah. Kenapa? Karena ayah Nabi bernama Abdullah. Anak laki-laki Nabi pun Nabi beri penama dengan nama Abdullah. Nabi 3 punya orang anak laki-laki. Ada namanya Abdullah, ada namanya Qasim, ada namanya Ibrahim. Abdullah dengan Qasim ini ibunya Sayyidatuna Khadijah. Sedangkan Ibrahim ini ibunya Kiptiyah, Sayyidah Kiptiyah, perempuan cantik dari Mesir. Ini 3 ni anak laki-laki Nabi. Abdullah, Qasim, kemudian Ibrahim. Jadi Abdullah ni nama yang paling disukai Nabi. Kalau ada awak minta rekomendasi nama anak ke Nabi, Nabi akan memberi nama anak dia dengan nama Abdullah. Maka di antara pendapat para fuqaha, disunnahkan apabila kita memiliki anak laki-laki 3, maka dianjurkan salah satu di antara mereka bernama Abdullah. Itu dia. Itu menurut para fuqaha begitu. Anak laki-laki wak ada bertiga, 2 lah ada agi nama. Lahir cik lain. Dianjurkan yang ketiga tu agi nama dengan nama Abdullah. Nah, begitu dia. Dulu orang kita masih banyak nama Abdullah. Kini yang lah jarang nama Abdullah. Dulu amak-amak awak banyak nama Amak Fatimah, Amak Khadijah, Amak Isah. Amak Isah tu Amak Aisyah tu. Nini Isah, Nini Khadijah. Kini lah jarang. Jarang kita dengar. Bahkan kalau awak tanya dah pun dah ni. Itu nama saya esok tu ni. Nama kuno tu katanya. Padahal nama-nama ahli surga, Abdullah, dengan nama Muhammad dan lain sebagainya. Cuma kadang orang awak ku Abdullah tu lain pula imbau dari Dulah jadi. Sancak tu namanya Abdullah Dulah jadi. Anak siapanya? Anak Abdullah. Abdullah. Sebelah mana orang tinggalnya? Di kampung tu.
Tak ada nama Abdullah. Ya Abdullah, nama Abdullah. Dulah yang ada Abdullah tu dia ayah dan dulu ni. Sancak tu Abdullah, dulah ya dia. Hilang makna asli. Qala, begitu dia. Jadi dianjurkan beri nama Abdullah. Nabi banyak beri nama Abdullah. Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah bin Umar. Itu Abdullah bin Umar orang yang paling suka meniru gaya Nabi. Jangankan untuk cara Nabi salat, sampai Nabi senyum pun ditiru oleh Abdullah ibn Umar. Nabi menyikik rambut ditirunya. Nabi senyum ditirunya. Nabi duduk ditirunya. Orang yang paling suka meniru gaya kehidupan Rasulullah, gerak-gerik Nabi, itu adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Yaqul, apa kata Abdullah bin Amr bin As, hadis ini dalam sahih Imam Al-Bukhari. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sami'tu, ada kalimat hadis haddatsani, ada kalimat hadis anba'ana, ada kalimat hadis akhbarana, ada kalimat hadis haddatsani au sami'tu. Sami'tu, apa maksud sami'tu? Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara hadis yang kuat itu, hadis yang sahih itu, di antara kalimat lafaz yang dipakai dalam hadis adalah kalimat sami'. Aku mendengar. Bapak-bapak, ibu-ibu hari ini yang ada di sini, yang duduk di tempat ini, setelah ini sampai ke rumah boleh mengatakan kalimat sami'tu. Aku mendengar hadis ini dari Ustaz Zulhendri Rais. Lebih kuat dibandingkan dari aku menerima hadis itu dari si fulan. Menerima bukan berarti dia ikut hadir mendengar. Bisa jadi mungkin dari orang lain. Atau mungkin bisa jadi dari penyampaian, atau mungkin dengar dari orang yang sedang bercerita. Maka oleh karena itu, kalimat yang paling kuat itu adalah kalimat sami', mendengar. Nah, mendengar. Jadi mendengar ini perkara yang penting juga. Walaupun kadang kita, ya, bagaimana cara memahami ilmu dengan baik? Tentu awal mula dengan sama'ah, dengan pendengaran. Maka kadang menengok orang dengan mendengar, setelah melihat kemudian mendengar, itu lebih cepat pemahaman daripada kita sekedar menengok saja tapi tidak mendengar. Gerak-gerik saja, tapi tidak ada suara yang bisa kita dengar. Nah, itu agak kurang. Tapi ada orang yang mendengar. Maka kalimat sami'tu. Dan ini bukan sembarangan orang. Kalau sami'tu berarti dia orang yang hadir di majlis itu. Apa kata Umar ibn Amr bin As? Yaqul sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini sahabat ini hadir di tempat itu. Sahabat ini ada di waktu Nabi mengucapkan itu. Sahabat itu betul-betul berada di tempat yang Nabi mengucapkan kalimat itu. Maka dipakai kalimat sami'tu. Sama hadis satu lagi dalam Sahih Bukhari. Ketika pohon kurma menangis sekuat-kuatnya. Dulu kan Nabi belum ada mimbar, Pak. Mimbar belum ada di zaman Rasulullah. Maksudnya belum ada yang pandai membuatkan mimbar untuk Nabi. Jadi Nabi kalau berkhutbah, ada pohon kurma di depan mihrab, Nabi menyandar ke pohon kurma itu. Nabi menyandar ke pohon kurma, kadang dipecik di Nabi, kadang pohon kurma. Lama, ada beberapa tahun Nabi berkhutbah seperti itu. Tiba-tiba ada ide seorang tukang di Madinah membuatkan tempat untuk Rasulullah agar Nabi lebih tinggi nampaknya. Akhirnya dicobalah dibuatkan mimbar oleh seorang tukang yang pandai di Madinah itu. Dibuatkan, tapi mimbarnya itu macam tangga saja. Macam jonjang. 1, 2, 3. Dibuatkan tempat. Nah, disitulah Nabi berkhutbah setelah ada mimbar itu. Nabi tak lagi pegang pohon kurma ni. Hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Tak lagi Nabi pegang, tak lagi Nabi singgung, tidak lagi Nabi menyandar ke pohon kurma ni. Apa yang terjadi, Pak? Terjadi ketika Nabi sedang berkhutbah memakai mimbar ini pertama kali,
Bukaan syadid, menangis sekuat-kuatnya pohon kurma. Menangis, bahkan disebutkan dalam riwayat hadis, saking kuatnya tangisan pohon kurma ini, ka'annaha ka'iblil murdi', seakan-akan seperti onta yang akan melahirkan. Onta yang akan melahirkan itu merengek apa? Berbeda aja kambing. Kambing kan entok-entok je lahir je anaknya. Paling membebek seketik aja nya. Atau jawi memoh sekali aja moh lahir anak. Kalau unta memang merengek-rengeknya barunya melahirkan anak. Ini pohon kurma seakan-akan menangis dan bahkan bergerak dia. Bayangkan. Hadis ini sahih. Kalau kita ingkari hadis ini, berarti kita sama mengingkari satu hadis sahih. Hadis ini sahih dalam Sahih Bukhari. Kitab yang paling as-sah, yang paling sahih setelah Al-Quran, Sahih Bukhari. Menangis. Siapa yang mendengar tangisan itu? Orang-orang yang berada di Masjid Nabawi. Nabi ada, Nabi sedang berkhutbah. Nabi sedang berkhutbah, terdengarlah oleh sahabat Abu Bakar, terdengar seluruh hadirin yang waktu itu mendengarkan isakan tangis daripada pohon kurma. Nah, itu kalimat di situ kalimat sami'a. Aku, kami mendengar dan kami melihat pohon kurma yang bergerak, mendengar tangisan suara daripada pohon kurma. Nah, bayangkan, pohon kurma menangis. Menangisnya apa penyebabnya? Ya karena rindu, merasa diri bersalah. Kok ndak namuh Nabi ku memacik dan lain? Kok ndak namuh Nabi itu mengusap dan lain? Biasa Nabi itu menyandarkan punggungnya, kadangnya pegang nyawa. Nah, bahkan bayangkan, pelepah kurma merasa rindu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melepah pohon kurma, apalah pohon kurma? Pohon kurma inyo indak jole agamonya dah. Benun sanak jo awak indak jo dah. Indak jo ada jaminan masuk surga, tapi dia punya rasa rindu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kalimat mendengar. Seluruh sahabat di situ mendengarkan Rasulullah, mendengarkan teriakan pohon kurma. Akhirnya setelah Nabi berkhutbah, Nabi turun, Nabi hampirilah pohon kurma tadi. Nah, itulah diantara Nabi SAW jamin bahawa Nabi sebutkan pohon kurma ini salah satu pohon yang ada di surga. Barulah tenang pohon kurma ini. Sama kejadian dalam hadis sahih juga, Gunung Uhud di Madinah. Ketika Nabi naik ke Gunung Uhud, semangat betul Gunung Uhud. Bergerak Gunung Uhud. Anggapan orang gempa Madinah. Rupanya bukan gempa, cuman Gunung Uhud itu saja. Bergerak. Saking takutnya sahabat, berdiri pun tak bisa. Duduk pun masih bergerak. Nah, kemudian Nabi katakan kepada Nabi, hentakkan kakinya. Kemudian Nabi katakan, gunung yang aku mencintainya, kata Rasulullah, yang ia mencintaiku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Salah satu gunung yang ada di surga adalah gunung Uhud. Makanya gunung Uhud tadi itu diam. Kemudian itu pula lah asbabnya orang-orang jemaah haji, jemaah umrah kalau pergi ke syuhada Uhud mendaki gunung Uhud. Katanya mendaki gunung Uhud itu sudah sama dengan mendaki gunung yang ada di surga. Tapi tidak ada anjuran dalam hadis kita mesti mendaki gunung Uhud, itu tidak ada. Tidak ada anjuran dari Rasulullah kita mesti harus mendaki gunung Uhud, tidak ada. Sama halnya dengan ketika wukuf di Arafah. Itu orang-orang banyak berdatangan menaiki bukit Jabal Rahmah. Bukit Jabal Rahmah di tengah-tengah Arafah ada bukit Jabal Rahmah. Bukit Jabal Rahmah katanya bukit pertemuan antara Adam dengan Hawa. Nah, ketika itu mendaiki bukit itu, di sanalah mereka wukuf di Arafah. Dan hampir dikatakan oleh Imam Nawawi dalam Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah, tidak ada satupun riwayat hadis yang menjelaskan mesti kita ketika wukuf di Arafah naik ke atas gunung Jabal Ar-Rahmah. Qala, apa kata Abdullah bin Amr ibn al-As, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi katakan, apa kata Nabi? Masuk ke hadis. Ini namanya matan hadis. Kalau mengaji hadis seperti itu, kita baca rawinya, kemudian kita baca riwayatnya, barulah kita masuk ke matannya. Kalau rawi yang menukilkan hadis ke kitab hadis itu rawi, Imam Bukhari, Imam Muslim. Kalau riwayat,
yang mendengar hadis itu dari Rasulullah itu namanya periwayat hadis, Abdullah bin Amru bin As. Kemudian barulah masuk ke matan hadis. Matan tu redaksi hadis. Isi hadis tu matan namanya. Bukan mantan, kalau mantan lain pula tu. Apa bunyi matan hadis? Innallaha la yaqbidul ilma intida'an yantazi'uhu minan nas. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yatruk aliman ittakhadhan nasa ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fa'adallu wa adallu. Kita terjemahkan hadisnya, innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma, tidak mengangkat, tidak mencabut akan ilmu, intidha'an yantadhi'uhu minan nas, akan mencabutnya daripada manusia. Allah mengangkat ilmu, bukan Allah angkat dari manusia itu langsung Allah tarik ilmu, bukan seperti itu. Tapi seperti apa? Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mencabut ulama. Satu-satu ulama diangkat. Ini salah satu di antara tanda-tanda kiamat. Ulama sudah banyak yang wafat, dan bahkan untuk menggantikan yang setara dengan ulama itu tidak ada. Boleh kita runut. Imam Syafi'i meninggal, yang setara keilmuan, kealiman dengan Imam Syafi'i itu tidak ada. Yang bernama Syafi'i banyak, tapi yang model Imam Syafi'i ilmunya tidak ada. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal, Imam Ahmad bin Hanbal yang menyetarai seperti keilmuan, kealiman Imam Ahmad bin Hanbal tak ada. Imam Ahmad bin Hanbal ni hafal 1.000.000 hadis, alfa ahadis. Sampai hari ini belum ada orang yang hafal 1.000.000 hadis. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal ada yang hafal 900.000 hadis. Ada yang hafal, itu Imam Ibnu Hajar. Ada yang hafal setelah itu 200.000 hadis, Imam Suyuti. Kemudian sampai hari ini ada yang hafal 20.000, 15.000, 5.000. Itu saja. Yang hafal 1.000.000 itu tidak ada. Nah, jadi musibah. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, musibatul li ummati, musibah bagi umatku adalah bimautil ulama, dengan meninggalnya para ulama. Karena penggantinya tak ada. Meninggal si fulan, pengganti tak ada. Meninggal si fulan, pengganti tak ada. Nah, dengan Allah angkat ulama, hatta idza lam yatruku aliman ittakhadhanna ru'usan juhalan. Kalau ulama tidak ada, maka orang-orang akan mengangkat dan mendengarkan fatwanya orang-orang jahil. Orang jahil lah satu lo berfatwa, Pak. Ini nampak di kita, Pak. Orang-orang jahil berfatwa. Lah mulai berfatwa orang-orang jahil. Ada katanya, tak apa dah. Haji tak wajib lah dah katanya. Kenapa tak wajib? Karena menunggunya sampai 30 tahun, 40 tahun katanya. Itu bukan ya, seenak saja orang-orang hari ini berfatwa. Ya, difatwakan pula lah hari ini oleh orang-orang itu. Tak apa-apa. Kalau kita, apa katanya, kalau tolak 3 tu jatuh 1 saja tak apa-apa kata dia. Jadi kita ada orang bertolak menolak isterinya sampai 3 kali. Cukup jatuh 1 saja. Itu kalimat mana? Jelas oleh para fuqaha, tolak 3 jatuh 3. Tak bisa jatuh 1. Nah, ini banyak orang-orang yang tidak alim berfatwa. Banyak. Bahkan ada, apalagi kalau pas nak hari raya. Itu sebanyak-banyaknya tu. Kadang orang yang tak pernah ke masjid pun ikut berfatwa. Tak pernahnya sembahyang ke masjidnya berfatwa pula itu. Awak puasa hari itulah katanya lah. Awak tak ikut pemerintah dah katanya lah. Awak raya hari itu ajalah katanya. Awak tak ikut pemerintah. Banyak yang berfatwa pula. Makanya di Mesir dilarang sekarang orang-orang untuk berfatwa. Tak boleh. Karena fatwa itu cukup di Darul Ifta Mesir saja.
Bagusnya kita Indonesia seperti itu juga. Kalau ceramah-ceramah saja, jangan mengeluarkan sebuah hukum fatwa. Kalau sudah dikeluarkan sebuah hukum fatwa, kadang antara jemaah dengan jemaah lebah adu-adunya kadang. Bantu antuknya kadang. Dan kecik ustaz kau berceramah tidak boleh pakai kunut subuh. Yang cibu ustaz cik lagi berceramah, kunut subuh tu sunnah. Dan ustaz Iko besok ceramah keciknya zikir jahar tak boleh setelah solat. Tiba ustaz besoknya disunnahkan zikir jahar setelah selesai solat. Kan bingung jemaah. Kau dah gara-gara banyak yang berfatwa ni. Maka cukup yang berfatwa tu lembaga fatwa. Di kita MUI ada namanya Majlis Fatwa. Atau mungkin orang jahil berfatwa bagaimana? Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Sehingga orang jahil tadi pun berfatwa dengan tidak memakai ilmu. Tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Pakai apa dia nak berfatwa? Ilmu tak ada. Jadi akhirnya bagaimana? Fadallu wa adallu. Maka sesat dan menyesatkan. Alainyo tabok sosek, orang lain pun terbawa sesat. Nah, kau yang berbahaya. Inyo alahnya tabok sosek, orang lain pun tak ikut sosek. Kan kacau seperti ini. Kalau inyo aja sosek, nak apa? Kan tak? Orang banyak pun terbawa sosek ni. Ya, sama dengan fatwa orang-orang ya, liberal yang mengatakan bahawa ya, babi itu, mohon maaf, babi itu halal. Yang haram itunya kalau babi itu di hutan katanya. Kalau babi itu yang ada di rumah, di dari kandang gitu, sama je kambingnya katanya. Itu kan bahaya tu fatwa seperti itu. Atau mereka berfatwa bahawa boleh untuk membakar orang yang meninggal dunia. Mayat jenazah itu boleh dibakar katanya. Dan tidak dikubur. Kalau dikubur, tanah nanti susah. Tanah menciptakan tanah payah. Tanah tak ada yang menciptakan. Belum ada yang menciptakan tanah, Pak. Tak ada. Kalau nanti orang mati dikubur, nanti tanah untuk buat rumah di mana lagi? Habis dek kuburan saja. Di mana lagi untuk buat madrasahnya? Di mana nanti untuk buat masjidnya? Jadi kata mereka, jenazah tu, mayit itu kalau mati lebih baik dibakar saja. Ada tu fatwanya tu. Yang mengeluarkan fatwa hukum seperti itu. Jadi kalau dibakar selesai, tanah pun berhemat kita. Menurut mereka seperti itu. Nah, bayangkan saking jahilnya mereka. Kan fungsi menguburkan jenazah itu kan 3 saja. Pertama, jenazah itu dikuburkan agar dia tidak dimakan binatang buas. 2, jenazah itu dikuburkan agar tidak mengeluarkan bau yang busuk. Ketiga, jenazah itu dikuburkan agar tidak dilihat oleh keluarganya. Sehingga tidak berlama-lama keluarga sedih. Jadi katanya apa? Ketiga-tiga kot sudah terwakilkan oleh dibakar. Kalau dibakar, tidak akan dimakan binatang buas. Kalau dibakar, tidak akan mengeluarkan bau busuk lagi. Kerana dah jadi debu. Kalau dibakar, keluarga pun tidak melihatnya lagi. Nah, bayangkan tu. Orang yang mengeluarkan statement macam tu seorang Muslim. Jadi keciknya, ini perlu juga kita pikirkan keciknya jenazah yang mati-mati ni katanya. Kalau bisa kita bakar, jangan kita kubur. Akan parah tu Pak. Itu maksud di hadis tu. Dallu fa'adallu. Sesat lagi menyesatkan. Itu kalau orang-orang setengah iman baru-baru tobat, temakan dia kaji tu. Ya ikunya sebenarnya kaji tu. Aku yogo katanya. Jadi pas tiba ada keluarganya yang mati, ainyo cak dipraktekkan untuk dibakar terlebih dahulu. Banyak hari ini Pak. Orang-orang berfatwa. Orang-orang berfatwa dengan tidak pakai ilmu. Dan pengikutnya banyak yang seperti ini. Menyeleneh-nyeleneh seperti ini banyak. Ini di daerah kita. Salat itu tak perlu harus 5 waktu kita sujud, rukuk. Seperti itu kata mereka. Cukup dengan mengingat Allah saja ketika waktu masuk itu sudah salat katanya. Ada di daerah kita. Karena yang dalam Quran itu kan disuruh untuk salat. Aqimis salata li zikri. Dalam ayat ada itu. Dirikanlah salat untuk mengingatku. Mengingat Allah saja itu sudah salat katanya. Bayangkan.
Belum lagi definisi solat yang dimain-mainkannya. Solat itu definisinya pada logat, pada bahasa doa. Jadi orang yang berdoa itu sudah solat. Definisinya, ta'rifnya. Jadi kata mereka, ketika masuk waktu solat, kita berdoa dan ingat kepada Allah, maka itu kita sudah sama dengan solat. Nah bayangkan Pak, itu berkembang tuh Pak, banyak muridnya tuh. Ramai pengikutnya. Dallu fa'adallu. Walhasil bagaimana? Memang mereka tak salat. Pas masuk waktu salat, diingatkannya jemaahnya, yuk sama-sama berdoa, ingat Allah. Berdoa, ingat Allah. Dah semayang. Tanpa pakai wuduk, tanpa pakai sujud, tanpa pakai rukuk. Nah bayangkan Pak. Itu orang-orang yang baru taubat, sukunya kaji-kaji yang madi itu Pak. Sukunya. Ya mengapa awak ponek duduk sujud rukuk tu lagi ni? Lah ada cara salat praktis. Jadi dibahasakan pula ada gurunya tu, ada jalan tol mengapa pula awak mencari jalan yang berliku-liku kecilnya lah. Gurunya menyebut ke muridnya macam tu. Iyo pula dia murid. Namanya orang baru taubat. Iyo pula menurutnya ada jalur pintas cepat selesai. Mengapa kita harus mencari jalan yang berbelit-belit berliku-liku bertekung? Nah, cukup. Masuk waktu salat, berdoa, ingat Allah. Nah, itu ada di negeri kita. Di Riau. Ada lagi kasus. Masih ada, masih berkembang sampai hari ini. Dan ramai. Itu yang pernah kita sampaikan tentang bebuku copek. No. Ada di daerah kita. Masih jam 5.30. Masih nampak matahari lagi. Lah bebukunya. Jemaahnya ramai. Ramai jemaahnya. Nih. Kalau bukan orang alim yang berfatwa, dallun fa'adall, sesat dan menyesatkan. Ambo lah menengok waktu itu, ambo sedang lewat di situ. Ambo mendengar isu-isu saja, tapi Allah takdirkan pas lewat di situ tu. Masih jam 5.30, jam 5.40, masih bagus matahari. Belum terbenam. Lah merokok-merokok, buyanya merokok jemaah Ramadan. Bulan Ramadan. Jadi ketika kita tanya, mengapa? Kok macam ni kok? Tak tahu kami lah disuruh dia buya kami berbuku kata. Jadi buyanya mengkok lah berbuku le kata. Lah berbuku sudah itu. Ramai Pak. Ada 800 orang jemaahnya setiap Ramadan. Bahkan kadang sampai 1000. Di tempat kita, di negeri kita. Di Riau. Jadi berbuku. Jadi ketika tanya kenapa? Jadi ketika itu setelah Ramadan ambo cuba datang ibu ya. Apa dek berbuku besar? Apa dek berbuku terlalu copek buya kata mula. Jadi katakannya, kan memang disuruh kita berbuku tu copek ustaz keciknya lah. Disuruh maksudnya, kan ada hadis Nabi keciknya lah. Di antara salah satu sunnah yang dianjurkan Rasulullah apa? Menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur. Sahur agak dipelambek. Kalau berbuku, ya dia sunnahkan disegerakan keciknya lah. Kamu sampaikan, tak itu maksud hadis. Itulah maksudnya disegerakan. Nah, kami menyegerakan, inilah katanya sunnah ni katanya. Jadi yang mau sampaikan, kalau tak lambek je buya serancaknya siap subuh. Tadi buya langsung berbuku tu lebih copek. Sudah zuhur langsung berbuku tu lebih cepat lagi. Kau masih terlambek nama macam itu. Nah sampai hari ini tidak ada yang berani menegur. Pemerintah setempat tidak berani menegur. Bupati tidak berani menegur. Karena masanya banyak. Bupati takut kalau ditegur oleh bupati, bupati kehilangan masa untuk pencalonan berikutnya. Kepentingan saja Pak. Siapa yang bisa menegur? Amalah sampaikan juga ke pihak yang berwajib. MUI juga tidak. Nah mestinya yang seperti ini ditegur. Tapi MUI walaupun ditegur, apa istilahnya tu? Setelah itu apa efeknya? Tidak ada. Bagusnya pihak keamanan. Nah itu ada. Nah, terjemahan-terjemahan, pemahaman-pemahaman yang menyeleneh seperti itu, itulah yang dibuatkan filem oleh orang Malaysia. Itulah Walid tu. Itu gara-gara itulah tu. Walid itu kan pemahaman yang menyeleneh-nyeleneh yang ada terjadi di kalangan masyarakat. Bisa pulanya buya itu berbininya sampai 8-9 orang. Syariat mana yang dipakai? Dikumpulkan pula tinggal dalam satu tempat. Menyeleneh kayak gitu tadi itulah. Banyak dan itu ada. Nah, di sini Nabi sudah katakan, fa'adallu wa adallu. Maka musibah bagi kita ketika kita ditinggalkan oleh ulama rabbaniyin, ulama yang wafat,
maka oleh karena itu selagi ada ulama-ulama yang rabbaniyin, ulama-ulama yang betul-betul mukhlisin, duduk di majlisnya, dengarkan kalamnya, ambil ilmunya dan dengarkan daripada fatwa dan kalimatnya. Maka oleh karena itu kita tak ingin ya ketika kita wafat, ketika kita hidup dan ternyata ulama tidak ada lagi. Nah, itu zaman disebut dengan zaman fitnah. Kita alhamdulillah masih Allah takdirkan ketika kita hidup, Allah masih takdirkan masih banyak ulama yang hidup. Walaupun fitnah cukup banyak di zaman kita dengan ribanya, dengan zinanya, dengan khamarnya dan lain sebagainya, tapi ini tanda Allah masih sayang kepada kita sehingga kita dihidupkan dengan hidupnya para ulama. Maka doa yang selalu dibaca oleh guru-guru kita dulunya, Allahumma ahyina bihayatil ulama. Ya Allah, hidupkanlah kami dengan hidupnya para ulama. Wa amizna bimautil ulama, dan wafatkanlah kami dengan wafatnya ulama. Wa amizna bimauti syuhada, wafatkanlah kami dalam keadaan syahid. Jadi ketika tidak ada lagi ulama, wafatkan kita tidak apa-apa. Karena itu sudah zaman fitnah, zaman yang halal jual beli haram, yang zaman yang khamar sudah menjadi halal, zaman yang riba menjadi kebiasaan, zaman yang maksiat sudah tidak dianggap perkara yang aneh dan ajaib lagi. Nah, ada masa waktu itu wafatkan kita pun tidak apa-apa. Tapi selagi kita hidup dengan hidupnya para ulama, hidupkan pula kami ya Allah. Itulah dia. Allahumma ahyina bihayatil ulama. Hidupkan kami dengan hidupnya para ulama. Wa amizna bimautil ulama. Wafatkan pula kami dengan wafatnya para ulama. Wa amizna bimauti syuhada. Wafatkan kami dalam keadaan syuhada atau syahid. Nah, inilah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Kesimpulan kajian kita bahawa Allah tidak mengangkat ilmu itu dari masing-masing kita, tapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mengangkatnya para ulama. Allah wafatkan ulama, maka disitulah Allah angkat ilmu. Tentu ilmu yang ada pada ulama itu terbawa oleh dia ketika ia wafat, dan tertinggallah beberapa hal yang ia tinggalkan. Maka tinggallah orang-orang jahil, kata Rasulullah. Orang jahil itulah yang diambil fatwanya. Mereka berfatwa dengan tidak pakai ilmu. Walhasil bagaimana? Adallu fa'adallu, sesat dan menyesatkan. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari kesesatan, Allah jauhkan kita daripada perkara yang sesat, Allah selamatkan kita, Allah istiqamahkan kita, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Al-Ustaz yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita semua. Semoga kita bisa mengamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Infak terkumpul pada malam hari ini sebesar Rp290.000. Jazakallahu khairan katsira fid dunya wal akhirah. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.